Yang lain tolong diaktifkan ya. Firman tolong aktifkan, Tama juga aktifkan untuk. Assalamualaikum Pak Iri, boleh saya mulai? Assalamualaikum Pak Heri, permisi Pak, boleh saya mulai Pak? Ya, silakan Pak Tasrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, silakan ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dan kita berdoa. Baik, Pak. Silakan. Ya. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Febran Tama. Kepada Febran Tama, dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا لله حمدا لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد لا اله الا انت سبحانك رضيت بالله ربا وبالاسلام وبمحمد النبي ورسوله وبذكره ورزقه اللهم فقه في دين وعليه اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمنا كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله. Baik, terima kasih kepada Dimas sebagai ketua kelas yang telah mempersiapkan kelas kita pada hari ini dan Febran Tama yang telah memimpin doa ya. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah Bapak juga sehat ya. Ya di masa pandemi ini kalian harus menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, keluar juga harus mematuhi protokol kesehatan ya. Kita sudah berapa bulan ini tidak masuk sekolah dan mudah-mudahan kalau di kabupaten menganjurkan itu awal Oktober, tanggal 1 Oktober kita akan masuk PTM terbatas ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana ya. Nah, kalau Bapak tanya mana yang enak? Belajar di rumah atau belajar tatap muka? Tatap muka. Pak. Ya, mudah-mudahan kita akan belajar tatap muka walaupun setengah-setengah. Nah, kalau kalian keluar sekarang kalian juga harus ini ya, menjaga protokol kesehatan. Kalian sudah vaksin semua belum? Minimal vaksin 1. Udah vaksin belum? Alhamdulillah sudah ya. Kalian juga tetap menjaga protokol kesehatan. Ada 5M itu. M pertama apa? M pertama. Pakai masker. Pakai masker. M kedua apa? Mencuci tangan. M ketiga? Menjaga jarak. Jaga jarak. M keempat apa? Jauhi kerumunan. Jauhi kerumunan. M yang kelima? Mengurangi mobilitas. Nah, kalau kalian pengen pergi-pergi dulu, jangan dulu. Ya, kalau terpaksa keluar kota, ya kalian harus mematuhi protokol kesehatan. Baik, Bapak akan mengabsen. Nah, kalau lihat Bapak lihat dari partisipan Zoom ini, semuanya hadir ya. Kita ada 10 orang, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelumnya, materi yang Bapak ajarkan apa? Materi sebelum yang kemarin? Materi kemarin tentang apa? Fungsi trigonometri. Ya, pada matematika peminatan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi trigonometri. Ya, fungsi trigonometri pada
hari ini kita akan mempelajari yang masih sederhana. Jadi turunan fungsi trigonometri yang masih bentuknya sederhana. Oke. Di matematika itu ya banyak tidak yang bersifat aplikatif atau yang bersifat dalam kehidupan sehari-hari. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak. Contoh saja kalau kalian pengen beli, ya ini paling dasar sekali. Kalian ke kedai atau ke warung. Nah, misalnya Tiara mau beli air, ya atau mau beli yang lain lagi. Nah, kalian bawa uang, nanti kembaliannya berapa? Nah, itu kan dasar kan, SD harus mempelajari tentang itu. Nah, kalau fungsi turunan trigonometri seperti itu juga, ada juga yang bersifat aplikatif, ya. Nanti di aplikatif itu tentang ayunan, ya, tentang ayunan. Nanti di permasalahan Bapak akan tampilkan di lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik Bapak sudah bagikan di Google Classroom. Di WA grup kelas kita juga Bapak sudah bagikan. Nanti kalian akan berkelompok, ya, Bapak akan bagikan kelompoknya. Nanti kalian silakan berdiskusi di kelompok tersebut. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin ice breaking dulu, biar kita sama-sama semangat. Oke, tolong semuanya hidupkan kameranya. Ibnu belum hidup kamera ya, atau gangguan? Oke, nah sekarang tangan kalian dua kayak gini, tempel di pipi. Oke, semuanya tempel di pipi. Oke, karena kita matematika, jadi Bapak ice breaking-nya tentang matematika juga, gitu ya. Misalnya Bapak bilang bilangan angka ganjil, misalnya 1, ya. Kalau angka ganjil tepuknya kayak gini, 2 kali tangan, ya 2 kali ya. Misalnya 1. Paham? Oke, Bapak cek. 1. Oke, ya. Setelah 1 tempel lagi di pipi, oke? 2, kalau 2 itu angka apa? Genap. Angka genap. Oke, boleh dihidupkan apa? Hidupkan mic kalian semua, jadi kedengaran tepuknya. Dihidupkan saja mic-nya, oke? Nah, kalau 2 itu angka genap. Ya, kalau angka genap itu tepuk tangan sekali. Oke. Coba 2. Oke, nanti tempel lagi ke sini, Namira. Oke, yuk kita coba. Paham? Siap, paham, Pak. Oke, 1. Oke. Wilujeng tempel lagi. Oke, sip. 2. Oke, mantap. Nah, coba Bapak buat angka yang lain ya. Bapak tidak ikut. Nanti kalau ikut kalian tengok Bapak. Oke. Sekarang Bapak pilih angkanya. 6. Oke, 6. Konsentrasi. Kalau 6 berarti tepuknya gimana? Tepuk 3 kali. sekali. Tepuk sekali. Oke, sip. Konsentrasi. 7. 7 itu 2 kali ini. 7 itu angka apa? Ganjil. Firman. Harus 2 gini. Oke, sip. Oke, Bapak konsentrasi ya. Konsentrasi. Bapak ulangi. 9. 9 gimana 9? Gini ya, Ibnu 9. Oh iya. Ya, 9 itu angka ganjil, jadi harus gini. Konsentrasi. Gimana mau mengikuti pelajaran kalau nggak konsentrasi? Ayo, konsentrasi. 6. Oke, sudah mulai bagus ya. 6. Tunggu, Bapak ini lagi. 4. Tiara, 4 berarti sekali gini ya. Nah, Bapak ambil 2 angka. Misalnya, Bapak contohkan. 1, 2. Kalau Bapak bilang 1, 2, berarti 1, 2. Oh, pakai ini juga ya, Pak? Oke, Pas 1. di sini juga. Jadi, ya, 1, 2. Oke? Paham? Paham, Oke. Pak. Kita cek.
1, 2. Oke, lanjut. 4, 6. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, mudah-mudahan kita semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, turunan fungsi trigonometri. Oke, Bapak akan menampilkan PowerPoint ya. Bapak izin share screen sebentar ya. Oke. Turunan fungsi trigonometri. Ya. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini ya pertemuan pertama pada turunan fungsi trigonometri ya. Kelas 12 matematika peminatan. Nah, kompetensi dasar ya 3.3 ini kompetensi dasar pengetahuan ya, menggunakan prinsip turunan ke fungsi trigonometri sederhana. 4.3 ini kompetensi dasar tentang keterampilan ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, nanti Bapak akan berikan LKPD yang Bapak sudah berikan tadi ya, kalian silakan kerjakan di kelompok kalian masing-masing. Nah, indikator pencapaian kompetensi, untuk indikator pencapaian kompetensi pengetahuannya menentukan turunan fungsi trigonometri bentuk sederhana ya. 4.3.1 ini tentang keterampilan, indikator pencapaian kompetensinya menyelesaikan masalah turunan fungsi trigonometri sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan sehari-hari nanti Bapak misalkan pada ayunan ya, atau kalau orang Melayu bilang apa itu, buai ya, buai, ayunan ya. Oke, tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu menentukan dan menyelesaikan masalah turunan fungsi trigonometri bentuk sederhana dengan percaya diri dan kerjasama. Nah, pada pagi hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, problem ini apa arti problem? Masalah. Masalah. Base ini apa arti base? Terbaik. Baik. Berbasis ya, atau basis. Nah, learning ini Belajar. Belajar. Mempelajari. jadi kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Baik, persepsi. Nah, persepsi ini adalah materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, baik itu di SMP ataupun di kelas 10 ataupun kelas 11. Materi turunan fungsi aljabar itu sudah ada di kelas 11 ya, trigonometrinya pada peminatan kelas 12 ini. Baik, untuk turunan pertama, turunan pertama dulu ya. Turunan pertama dari fungsi ini 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Oke, siapa yang bisa menjawab ini? Tiara, Pak. Oke, Tiara. Berapa Tiara? Turunan pertama dari 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 adalah 4x kurang 5. Oke, 4x kurang 5. Yang lain paham semua? Siap, paham, Pak. Paham ya. Nah, kalau Bapak coret-coret, berarti ini kan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Kalau kita turunkan 2 dikali dengan 2 ini kan, Ya, Pak. pangkatnya dikurang 1, berarti 4. 2 kali 2 itu 4, x pangkat 2 kurang 1. dikurang dengan 1 ya. Kurang dengan 5. 5. Jadi 4 x pangkat 2 kurang 1, 4 pangkat x dikurang dengan 5. Nah, itu jawabannya ya. Oke, Bapak lanjutkan. Untuk turunan pertama dari ini, 4x pangkat 5 kurang 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 7. Oke, coba dicari dulu. Udah, ada yang dapat? Rila, Pak. Siapa? Rila. Ya, silakan. Silakan Rila. Turunan pertama dari 4x pangkat 5 kurang 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 7, jawabannya 20x pangkat 4 kurang 15x pangkat 2 tambah 3. Oke, jadi 20 ya,
4 dikali 5 ini, 4 dikali 5 ini 20, 3 dikali min 5 ini min 15. Pangkatnya itu kan 5 dikurang 1 jadi 4. Ini 3 dikurang 1 jadi pangkat 2. Turunan dari 3x berapa? 3. 3, jadi 20x dikurang 15x pangkat 2 tambah 3. Oke. 20x pangkat 4 dikurang 15x pangkat 2 ditambah dengan 3. Baik. Nah, coba turunan kedua. Turunan kedua dari ini. 4x pangkat 5 kurang 5x. Ini kan soalnya sama nih dengan yang di atas. Tapi Bapak pengennya turunan kedua. Tadi kan Rila sudah jawab turunan pertamanya. Nah, turunan keduanya berapa di sini? Oke, silakan dicari. Ada yang bisa jawab? Oke, coba kita lihat bersama-sama. Turunan kedua dari 4x pangkat 5 kurang 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 7. Turunan pertamanya tadi sudah Rila jawab. Yaitu 20x pangkat 4 kurang 15x pangkat 2 tambah 3. Ya, seperti ini ya. Nah, turunan keduanya ini diturunkan lagi. Ya, ini. Dan diturunkan lagi sehingga dapatlah ini. 4 kali 20, 80. X pangkat 3 karena pangkatnya itu dikurang 1. Dikurang 2 kali 15, 30 X pangkat. Oh, ini X pangkat 1 ya. Iya. Karena 2 dikurang 1 ya. Nah, ditambah 3. Berarti kalau tambah 3 turunannya adalah 0. Berarti ini ada yang keliru nih ya. Sehingga turunan keduanya adalah, tunggu Bapak klik. Ya. Berapa? 80 Pangkat X pangkat 3. X dipangkat dengan 3. Bentar. X dipangkat dengan 3. Berapa? Anak-anak? Kurang 30x. Kurang 30 X. X. Mengapa tambah 3-nya tidak Karena diturunkan? turunan dari 3 itu 0. Iya, betul. Karena turunan dari 3 itu 0. Jadi jawabannya 80 X pangkat 3 dikurang dengan 30 X. Oke. Ada yang ingin ditanyakan di sini? Paham semua untuk persepsi kita? paham, Pak. Baik, Paham, Pak. paham. Kita masuk ke permasalahan. Ya. Nah, permasalahan ini ada di LKPD nantinya. Ya, permasalahan pertama. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitudo ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum. Nah, persamaan persimpangan gerak harmonik itu pada gerak ayunan itu dimisalkan dengan Y sama dengan A sin. Buka kurung 2pi per T tutup kurung kali dengan T kecil. Ya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk permasalahan pertama? Saya, Pak. Siapa itu? Wiranti, Pak. Silakan Wiranti. Pak, untuk menentukan percepatan di permasalahan 1 itu caranya gimana, Pak? Baik, untuk menentukan percepatan ini ya. Nah, ini sebenarnya ada juga di fisika. Ya. Kalau ini persamaan simpangan gerak, itu kan jarak ini. Ini kan sama dengan jarak ya. Jarak. Nah, turunan dari jarak atau turunan dari Y sama dengan A sin 2pi per T itu adalah kecepatan V. Ya, jadi kalau ini diturunkan, turunan pertamanya adalah kecepatan atau V. Nanti kalian lihat di bahan ajar. Kalau sin itu diturunkan apa? Cos itu diturunkan apa? Ya. Kecepatan kalau diturunkan ini kecepatan ya, V. Kecepatan ini seperti fisika ya. Kecepatan. Oke. Nah, kalau kecepatan diturunkan lagi, maka dapatlah A. Apa arti A itu kalau di fisika? Kelas 10 kan dipelajari itu.
Apa arti A? Kecepatan, Pak. Kecepatan. Kecepatan, ya. Jadi turunan kedua dari Y sama dengan A sin 2pi per T dikali T kecil itu, itulah percepatannya. Oke, itulah percepatannya. Nanti ditanya percepatan maksimum. Baik, nanti di LKPD ada diberikan langkah-langkahnya, ya. Kalian juga lihat untuk bahan ajarnya. Nanti kalian lihat sin itu turunannya apa, cos itu turunannya apa, dan tan itu juga turunannya apa. Di LKPD ada 2 permasalahan. Baik ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak untuk permasalahan ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Ibnu. Ibnu. Ya, silakan Ibnu. Pak, kan persamaannya itu Y sama dengan A sin dalam kurung 2pi per T besar kali T kecil. Ya. Nah, A itu sebagai apa, Pak? Dan T besar itu sebagai apa? Oke. Nah, ini ada persamaan gitu ya. Nah, A besar ini itu adalah A, berarti amplitudo. Mana dia, Bapak? Ini kan A-nya itu amplitudo. Bentar. Ya. Jadi A besar itu sama dengan amplitudo atau amplitude, ya. Apalagi T besar. Nah, T besar itu kalau di fisika sebagai apa? Ayo ingat. T besar sebagai periode, ya. Kalau T kecil itu sebagai apa? Waktu. Sebagai waktu. Itu. Ya. Nah, Ya, Pak. oke ya. Nah. Baik. Pi. Kalau Pi berapa Pi? Pi itu berapa derajat? 180 derajat. 180 derajat. Jadi Pi ini nanti 180 derajat. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, persamaan gerak harmonik itu dapat dari mana, Pak? Oh, persamaan gerak harmonik ini ya. Y sama dengan A sin 2pi per T dibagi dengan T kecil ini persamaan gerak harmonik pada rumus fisika. Ya, jadi kita sudah ada rumusnya, jadi ini kita hanya tinggal menggunakan saja ya dengan aplikasinya pada turunan fungsi trigonometri. Trigonometrinya di mana? Ada sin. Oke, ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, Pak. Oke, tidak. Bapak stop share screen ya. Nah, tadi itu permasalahan. Nanti Bapak kalian akan masuk ke breakout room, ke kelompok kalian masing-masing. Ntar Bapak atur breakout room kalian dulu. Ya. Oke, untuk kelompok 1 itu ada Dimas ya sebagai ketua kelompok, ada Firman ya, ada Firman. Oke, ada Firman di kelompok 1, ada Rila di kelompok 1, ada Wilujeng di kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 ada Febran Tama. Bentar, Bapak atur dulu. Febran Tama itu di kelompok 2, Ibnu di kelompok 2, Tiara Patikawa itu di kelompok 2. Oke. Nah, Dian itu di kelompok 2. Oke. Satu lagi Namira. Namira itu di kelompok 2. Oke. Sekarang Bapak bacakan. Untuk kelompok 1 itu ada Dimas sebagai ketua kelompok, ada Firman, ada Rila, ada Wilujeng. Satu lagi siapa ya? Pak, saya belum. Wiranti. Oke, Wiranti itu kelompok 1. Nah, kelompok 2 itu ada Febran Tama sebagai ketua, Tiara, Namira, dan Dian ya, dan Dian. Nah, silakan kalian berdiskusi di breakout kalian masing-masing.
ya. Nanti kalian download LKPD-nya yang ada di Google Classroom dan di WA kelas juga Bapak sudah bagikan, ya. Silakan kalian buka dan kalian diskusikan, kalian tentukan siapa yang ngetik, siapa yang men-share screen-kan, siapa yang mengetik, dan nanti kalau sudah selesai, kalian tentukan siapa yang akan tampil ya untuk presentasi. Oke, baik, silakan kalian masuk ke breakout room kalian masing-masing. Ya, silakan masuk ke breakout room kalian masing-masing. Bapak akan masuk ke breakout room kelompok 1 terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita diskusi nih, di sini kita tentukan dulu ya siapa yang ngetik. Siapa nih yang mau ngetik nih untuk LKPD-nya? Kami bisa ngetik, Mas. Oke, berarti yang ngetik aja ya. Iya, Mas. Yang untuk screen? Kami lah. Oke. Oke, sip. Nah, yuk kita mulai pembahasan deh. Ada, coba share screen dulu. Silakan didiskusikan, ya, share screen dan didiskusikan. Bentar-bentar. Yang ini kan? Ya, silakan diskusi ya. Ajen. Langsung masuk permasalahan aja. Kami Oke. dah buat soalnya. Boleh, Jeng. Ya, silakan diskusikan Bapak ke main room dulu ya, ke menu utama dulu ya. Masalah pertama, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitude ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum. Persamaan simpangan gerak harmonik pada gerak ayunan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin dikali 2pi per T dikali T. Maka Y sama dengan 100 sin dikali dalam kurung 2pi per 1,5 dikali T. Oke. Kasih Anti. Sianti. Ini saya ada. Nah, cobalah. Ika cari dulu. Ada, yuk kita cari yuk. Naikkan sedikit, Jeng. Tolong. Oke. Bawah lagi sedikit. Sikit lagi. Pas. Oke, itu berapa itu? Silakan didiskusikan dulu. Ini tetap 100 tak sih? Bentar. Bentar, Jeng. Coba dicari. Iya, 100 lah tuh. 100. 100. Yes. 100. Ini betul kan? Ini jawaban 100? Iya. 100. Itu 4. Turunkan aja loh. Terus yang ini? 3 lah. Yang itu 3 tak? Oh iya. Iyalah. 3. Nih. 3 juga. Ya.
Nah, ini titik-titik juga nih. Itu Ini tidak tak Coba. sih? Coba dilanjut ke bawah, Jong. Ada terusan Itu kan lagi nggak? pertama. Oh iya iya. Oh iya iya betul betul. Betul. Pak Atos. Ini berapa? 400. 100. 400/3. 100 kali. Apa? Ah. Ayo, Oke. Itu berapa itu 400 ya? Iya, Pak. Pak. Turunan dari sin berapa turunan dari sin? Itu karena sudah dimasukkan turunan dari sin adalah cos ya. Oh ya, Turunan dari cos. sin adalah cos. 4 pi. Ini tetap 4. 4. Oke. Nah. Kecepatan merupakan turunan kedua, maka A sama dengan ya, sen, maka Tetap 3 tuh bawah tuh. ini Oke. Tadi ada yang ditanyakan tadi itu kan, percepatan itu bagaimana cara menentukannya? Percepatan itu adalah turunan ke berapa? Kedua, Pak. Kedua ya, makanya Y double aksen. Baik, silakan. berapa tadi? 3. 3. Di sini 4. Tak. Iya, iya. 4/3. nah, jawaban Anda Min 400. min 400. Ah? 1.600. 1.600. 600. Ah, iya. Minus 1.600. 600. 100. Hati. Berapa nih? Itu 4 pi. 4pi. Oh, tetap. Nah, kontrol Z aja. Iya, Pak. Oke. Pi tadi berapa pi nilai pi? 4. Pak. Oh, Pak. 180 pi. 180 derajat. Oh, Ya. 180 derajat. Ya. Coba bawah lagi, Yuja. Kabar, Pak? 4 pi. Pi kayak mana, Pak? Itu simbol atau Ilujeng kopi aja yang dari atas. Oh, iya. Nah, Tak bisa, Pak. bisa kopi. Yang dari 4 pi atas tuh. Atau langsung aja 4 pi per 3 itu dikopikan. Oh, semuanya. Ah, tuh. Ah, itu dah. Ya. Boleh, langsung copy. Ctrl C. Nah, ya, boleh. Ctrl V. Oke. Nah, di Ctrl V kan. Oke. Ada berapa masuk nilai? 3. Agar akan maksimum makan nilai sin. Apa nih? 4/3 sehingga diperoleh nilai T sebagai berikut sin 4. Nah, ini kan agar percepatannya maksimum, tentu nilainya itu harus sama dengan 1 ya. Maka sama dengan 1 sinnya ini. Jadi sin 4pi per 3 T itu sama dengan 1. Ya. Sehingga kalau arkus dari 1 sin berapa? Arkus dari sin 1 itu sin 90 derajat. Ya, atau sin pi per 2. Ya, makanya sin pi per 2 gitu ya. 90 tuh dapat dari sin 1 itu ya, Pak? Ya, arkus dari sin. Coba ingat tak sudah istimewa cos 10. Iya. Ya, kalau cos 0 itu berapa cos 0? Oke. Cos 0 kebalikan dari sin.
Cos 0 itu 1. 1. Ya, kalau cos 90 berapa? Cos 90? 0. Ya. Kalau sin 90, berapa sin 90? 1. 1. Oke. Jadi itu sin 90 derajat. Ini berapa? Itu sin Tetap 4 pi 4 pi per ya, Sil. 4 Ini pi tetap per 3. ini tetap 3 kan? Iya, Jen. Itu 2. N pi per 2. Kontrol Z lah. Pi per 2. Dua. Oke. 4 ya. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sampai di sini. Atau kalian mau selesaikan dulu ya? Itu berapa itu? Kali 3 per itu dikali silang kan atau dibagi? Iya, Ya. dikali silang. 4. Per 4 ya? 4. Iya. per 4 ya. 4. Habis? Scroll coba ke bawah. Habis ya? Ke bawah. Nah, Nih. sekarang berapa detik itu? Pi sama pi kan bisa dibagi ya. 1. Oh iya, heeh. Pi dibagi pi habis 1 ya. Jadi jawabannya berapa? T-nya. Kali 3 per 3 per 8. 8. 3 per 8. 3 per 8. 3 per 8 sekund. Ya, 3 per 8 sekon atau 3 per 8 detik. Detik. Oke. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak, Pak. Sebenarnya cukup, Pak, tidak. Tidak? Oke, kalau misalnya tidak, Bapak akan ke kelompok 2 ya. Kalian lanjutkan untuk permasalahan kedua. Wah. Baik, Ya. Pak. Ya, Baik, Pak. ya, silakan ke permasalahan ke 2. Oh iya, teman-teman, nanti kan itu kita ada presentasi. Siapa nih yang mau presentasi? Kami permasalahan pertama lah. Oke, apa yang permasalahan kedua nih? Anti. 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 Oke, nanti presentasi pertama itu aja, yang kedua tuh anti. Ya. Maka cos turunan cos min sin 400 kali 4 1600 ini taruh depan. Oke. Ya, kelompok lanjut 2 nomor masih mana nih? kami nomor 2, Pak. Oke. Ini permasalahan pertama ya masih ya? Permasalahan kedua. Tadi kan Oh, ya. koreksi yang pertama. Oh ya, coba. Oke, permasalahan soalnya sebuah bandul memiliki persamaan Y sama dengan 2 sin TX. Tentukan kecepatannya pada saat T sama dengan 2 second dan X sama dengan 180 derajat. Penyelesaian Y sama dengan 2 kali sin TX. Turunan pertama untuk menentukan kecepatannya. Y sama dengan 2 sin TX. Y aksen sama dengan 2 kali T. Turunan dari sin itu kan cos kali TX. Substitusikan T sama dengan 2 dan X sama dengan 180 derajat. Oke, guys. Jadi kita substitusikan TA-nya nih jadi 2. Maka 2 kali 2 4 2 kali 2 kali 180 derajat. Titik aja dah. ya, keliru. 2 kali 180 derajat. Mengapa 180 derajat? Karena Pi, Pak. Itu 180. Karena 2 kali pi. Ya, karena T-nya 2 kali 180. ya X-nya itu 180 derajat ya. Iya. Pi. Baik, lanjutkan.
Maka ini sama dengan 4 kan ya guys? 4. 4 kali 1. Satu kan dapat dari cos 360 derajat kan? Iya. Bilangan kan? Ya, coba Bapak tanya, mengapa cos 360 dapat 1? Karena Karena ya sudutnya gitu Pak. Kan kalau misalnya Mengapa cos misalnya 360 derajat dapat 1? Karena di kuadran keempat. Oke, kuadran keempat bisa. Atau 360 itu kan satu putaran. Jadi kembali lagi ke satu ke putaran 0, penuh. Oh, ke no. 0 derajat. Cos 0 derajat itu berapa? 1. 1. Betul. Maka Oke, kita jawabannya koreksi lagi. Sin Ya, turunan untuk cos. kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan tak? Ada Pak. Nah, Tama, silakan Tama. Saya mau tanya Pak, mengapa percepatan itu Pak? Percepatan kedua itu mengapa sama dengan persamaan? Percepatan kedua itu sama dengan Persamaan. persamaan untuk yang di awal ya. Nah, percepatan itu kan tadi Bapak sudah jelaskan di awal kan, untuk persamaan awal atau jarak kalau diturunkan itu akan menjadi apa? Kalau jarak akan diturunkan menjadi apa? Kecepatan. Kecepatan. Ya. Cepat. Ya. Nah, ini persamaannya ini adalah persamaan jaraknya. Jadi kalau diturunkan pertama dia akan mendapatkan kecepatan. Oke. Nah, turunan dari kecepatan berarti 2 kali turunan. Yang di awal tadi, yang di persepsi tadi, Y double aksen berarti kan. Iya, Turunan dari kecepatan itu apa? Percepatan. Percepatan. Sehingga untuk mendapatkan percepatan di sini harus 2 kali turunan dari persamaan yang ada di soal. Oke. Nah, kalau di sini soal yang kedua itu kecepatan saja kan. Jadi kalau kecepatan itu turunan pertama. Turunan dari sin apa? Tadi kalian sudah baca. Cos. Turunan dari cos apa? Minus sin. Sin X. Oke. Nah, sekarang kalian tentukan siapa yang ingin presentasi nanti. Kalau sudah selesai, kalian langsung ke main utama, main roomnya. Ya, silakan dulu. Sama, siapa yang ingin diskusi? Nanti Siapa yang ingin presentasi? Saya tolong kepada Tiara. Oke. Aman. Soal pertama Tiara, soal kedua siapa? Kemudian permasalahan yang kedua itu Namir Anjat. Boleh, Nam? Boleh. Oke, jadi soal pertama itu nanti ya presentasi Tiara, permasalahan yang kedua itu adalah Namira. Tiara, masalah kedua Sinan. Oke, silakan kalian ke room utama dan klik live breakout room. Oke? Siapa? Bisa kan? Oke, silakan kalian ke room utama. Bapak ke kelompok 1 dulu. Udah lagi tidur. Oke, untuk kelompok 1 ya. Silakan kalian Ya, Pak. live breakout room, kita kembali ke room utama. Ya, Baik, Pak. ke room utama. Maaf, Pak. Bapak di-mute, Pak. Oh, ya. Baik, alhamdulillah kalian sudah selesai mengerjakan dan berdiskusi di breakout room kalian masing-masing, di kelompok kalian masing-masing.
Nah, silakan kalian ingin presentasi untuk kelompok 1, siapa yang ingin presentasi? Yang untuk presentasi dari kelompok 1 ada Ajeng dengan Wiranti, Pak. Oke, ada Ajeng dan Wiranti. Ya, untuk kelompok 2 siapa? Sudah kalian tentukan? Untuk kelompok 2 siapa yang presentasi? Tiara dan Namira, Pak. Tiara dengan Namira. Namira. Oke, silakan untuk presentasi untuk kelompok 1. Kalian tadi yang kelompok 1 sudah kirim ke Google Classroom Bapak, ke WA Bapak juga. Untuk yang kelompok 2 silakan kirim ke WA ya. Nanti Bapak share screen kan dari sini. Siap, Pak. Sebentar untuk kelompok 1. Oke, ini untuk yang kelompok 1 ya. Nah, silakan dipimpin untuk yang kelompok 1. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman. Di sini kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil presentasi dari lembar kerja kami. Yang pertama akan dibahas oleh Wilujeng. Kepada Wilujeng, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Wilujeng Astuti dari kelompok 1 akan menjelaskan masalah pertama di LKPD yang sudah Bapak kasih tadi. Masalah pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitude ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum. Persamaan simpang gerak harmonik pada gerak ayunan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A sin 2V per T, maka Y sama dengan 100 sin 2V per 1,5 T. Penyelesaiannya, percepatan merupakan turunan kedua dari fungsi simpangan gerak harmoni di atas, sehingga fungsi percepatannya adalah Y sama dengan 100 sin 2V per 1,5 T, Y sama dengan 100 sin 4V per 3T. Y aksen sama dengan 100 kali 4 per 3 cos 4V per 3T. Y aksen sama dengan 400 per 3 cos 4V per 3T. Maka A sama dengan Y double aksen, maka Y double aksen sama dengan 400 per 3 kali 4 per 3 kurang sin 4V per 3T. Y double aksen sama dengan min 1600 per 9 sin 4V per 3T. Agar percepatannya maksimum, maka nilai 4V per 3T sama dengan 1 sehingga diperoleh nilai T sebagai berikut. Sin 4V per 3 T sama dengan 1. Sin 4V per 3 T sama dengan sin V per 2. 4V per 3 T sama dengan V per 2. Jadi T-nya berapa tuh, Wilujeng? T-nya sama dengan 1, Pak. Nih, yang di sini T-nya sama dengan 3 per 8. 3/8, iya, 3/8. Nah, dari permasalahan 1 ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk kelompok 2. Yang ingin bertanya ke kelompok 1. Dian, Pak. Ya, silakan, Dian. Baik, saya Dian dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa percepatan merupakan turunan kedua? Sekian, terima kasih. Ya, mengapa percepatan itu merupakan turunan kedua? Ya, silakan dijawab untuk kelompok 1. Saya Pak, saya ingin menjawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Firman Ramadi ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi Dian gini,
karena jarak jika diturunkan menghasilkan kecepatan. Kecepatan diturunkan menghasilkan percepatan. Sekian, terima kasih. Jadi kalau jarak itu kalau diturunkan dapatkan kecepatan. Nah, kalau kecepatan diturunkan dapatlah Percepatan. Oke, lanjut untuk kelompok 1. Terima kasih kepada Ajeng dan Firman yang telah menjawab dan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya, permasalahan kedua akan dibahas oleh Wiranti. Kepada Wiranti, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiranti Amalia Putri dari kelompok 1 akan membahas masalah kedua yang sudah dibahas tadi. Soalnya, sebuah bandul memiliki persamaan Y sama dengan 2 sin dalam kurung TX. Tentukan kecepatannya pada saat T sama dengan 2 sekon dan X sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya adalah Y sama dengan 2 sin dalam kurung TX. Turunan pertama untuk menentukan kecepatannya yaitu Y sama dengan 2 sin dalam kurung TX. Y turunan sama dengan 2 dikali T cos dalam kurung TX. Substitusikan T sama dengan 2 dan X sama dengan 180 derajat. Maka turunan pertamanya 2 dikali 2 cos dalam kurung 2 dikali 180 derajat. Menjadi 4 dikali cos 360 derajat. 4 dikali 1. Turunan pertamanya yaitu 4 meter per sekon. Oke. Jadi turunan pertama atau kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Untuk kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Tak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak stop share screen. Silakan kelompok 2. Nah, kelompok 2 yang memimpin siapa sebagai moderator? Saya, Pak. Oke, Brantama. Permasalahan 1 akan dibahas oleh Tiara. Tiara. Permasalahan 2? Namira. Mira, Pak. Namira. Oke, bentar. Ini yang kalian punya LKPD-nya. Ya. Nah, oke, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Oke, baiklah. Saya Subranta Marsika mewakili kelompok 2. Di sini kami melanjutkan hasil diskusi kami mengenai turunan fungsi trigonometri. Di sini masalah pertama ini akan dibahas oleh Tiara Patika. Pada Tiara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Patikawa selaku perwakilan kelompok 2 akan membahas permasalahan pertama. Perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Pada gambar terlihat bahwa seorang anak sedang bermain ayunan di halaman. Apabila ayunan tersebut bergetar dengan periode 1,5 detik dan amplitudo ayunan sebesar 100 cm, maka pada detik keberapa ayunan mencapai percepatan maksimum? Persamaan simpangan gerak harmonik pada gerak ayunan adalah Y sama dengan A kali sin 2pi per periode kali waktu, maka Y sama dengan 100 sin 2pi per 1,5 kali T atau waktu. Penyelesaiannya, percepatan merupakan turunan kedua dari fungsi simpangan gerak harmonik di atas, sehingga fungsi percepatannya adalah Y sama dengan 100 sin 2pi per 1,5 kali T. Y sama dengan 100 sin 4pi per 3 kali T. Y aksen sama dengan 100 kali 4 per 3 cos 4pi per 3T. Turunan sin ini kan merupakan cos. Nah, lalu Y aksen sama dengan 400 per 3 cos kali 4pi per 3T. A sama dengan Y double aksen. Maka Y double aksen sama dengan 400 per 3 dikali 4 per 3 min sin 4pi per 3T. Turunan dari cos adalah min sin, makanya di sini dibuat min sin. Maka Y double aksen sama dengan min 1600 per 9 sin 4pi per 3 kali waktu.
Agar percepatannya maksimum, maka nilai sin 4pi per 3t sama dengan 1. Sehingga diperoleh nilai t adalah sin 4pi per 3t sama dengan 1. Sin 4pi per 3t sama dengan sin pi per 2. Maka 4pi per 3t sama dengan pi per 2. Maka t sama dengan pi per 2 kali 3, 4pi. Kita anggap pi ini 1, maka 1 per 2 sama dengan 3 per 4. Maka T adalah 3 per 8 second. Jadi ayunan tersebut mencapai percepatan maksimum pada saat T sama dengan 3 per 8 second. Oke. Nah, jawabannya adalah 3 per 8 sekon. Ya. Tiara, kita bukan misalkan pi-nya itu sama dengan 1, tapi pi tetap nilainya berapa pi? Nilai pi berapa? 180 derajat. 180 derajat. Jadi pi ini, pi yang di atas, dengan pi yang di bawah dapat dibagi tidak? Bisa. Dapat. Makanya itu dibagi ya. Pi bagi pi baru sama dengan 1. Oke. Oke. Kita dapatnya 3 per 8. Oke, lanjut. Untuk kelompok kedua, masalah kedua. Silakan, Namira. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namira dari kelompok 2 ingin membahas tentang permasalahan kedua yang telah kami diskusikan sebelumnya. Pertanyaannya yaitu, sebuah bandul memiliki persamaan Y sama dengan 2 sin Tx. Tentukan kecepatannya pada saat T sama dengan 2 second dan X sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya, Y sama dengan 2 sin Tx. Turunan pertama untuk menentukan kecepatannya yaitu Y sama dengan 2 sin Tx. Y aksen sama dengan 2 kali T cos Tx. Substitusikan T2 dan X sama dengan 180 derajat. Maka Y aksen sama dengan 2 dikali 2 cos dalam kurung 2 kali 180 derajat. Y aksen sama dengan 4 kali cos 360 derajat. Cos 360 derajat kan satu putaran lingkaran, maka cosnya itu 0. Turunan dari cos 0 itu yaitu 1. Maka Y aksen sama dengan 4 dikali 1. Maka Y aksen sama dengan 4 meter per second. Jawabannya adalah 4 meter per second. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak dari kelompok 1 tentang materi atau tentang permasalahan pertama dan permasalahan kedua? Dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Udah paham ya? Paham, Pak. Ya? Baik, kalau sudah paham, coba kita ambil kesimpulan. Kita sudah berada di akhir pembelajaran nih. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa? Tentang materi turunan fungsi trigonometri. Apa kesimpulannya? Kesimpulan. Ya, Ibnu, silakan Ibnu. Untuk kesimpulan pada hari ini kita dapatkan rumus turunan fungsi trigonometri, di mana fungsi X sama dengan sin X menjadi fungsi f aksen X sama dengan cos X. Oke. Dan Tunggu, Ibnu. Nah, turunan pertama dari sin apa? Turunan pertama dari sin cos. Ya, seperti yang kata Ibnu bilang tadi, sin X itu sama dengan cos X. Lanjut lagi Ibnu. Yang kedua, fungsi X sama dengan cos X menjadi f aksen X sama dengan min sin X. Oke, turunan dari cos X. Turunan dari cos X apa? Min sin X. Ya, lagi no. Dan yang terakhir, f fungsi X sama dengan tan X menjadi f aksen X sama dengan secant kuadrat X. Oke, turunan dari tan adalah secant kuadrat di kuadrat X. Kalian juga bisa mempelajari bahan ajar yang telah Bapak berikan tadi ada juga yang buka itu ya di bahan ajarnya, sehingga dapatlah sin itu cos ya, tan itu secant kuadrat. Di bahan ajar itu sudah ada tertera bagaimana turunan fungsi trigonometri. Oke. Nah, itu kesimpulannya. Dan kesimpulan yang lain ada tidak? Untuk kesimpulan yang lain. Kecepatan jarak itu kalau diturunkan menjadi apa?
Kecepatan. Kalau kecepatan itu diturunkan menjadi Percepatan. 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 Baik, alhamdulillah kita setelah selesai pada materi hari ini. Nanti kita ada evaluasi juga ya di quizzes. Seperti biasanya kita menggunakan quizzes. Oke, sebelum masuk quizzes, untuk refleksi pembelajaran. Ya, untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, Ibnu. untuk pelajaran dan materi pada hari ini sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah kalau sangat menyenangkan. Ya, biasanya kita tidak menggunakan LKPD, ya ini menggunakan LKPD lebih kalian lebih terarah gitu ya. Ya, ada lagi tidak untuk apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Saya, Pak, Ya, silakan Amira. dalam pembelajaran ini banyak soal-soal aplikatif tentang fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalau biasanya kalian belajarnya itu tentang ngitung-ngitung aja, wah ternyata di matematika itu banyak soal-soal yang dalam kehidupan sehari-hari, oh ternyata aplikatifnya itu ada gitu ya. Nah, seperti ayunan tadi untuk turunan fungsi trigonometri. Ada lagi tidak? Untuk Pak Rila, ya, silakan Rila. soal trigonometri ada juga di fisika. Oh, ada fisika ya. Ya, karena ada beberapa yang memang ada di pelajaran fisika. Ya. Nah, ada lagi? Saya Pak Ya, Wiranti. silakan Wiranti. Dengan menggunakan LKPD ini kita dapat mencari dan menentukan sendiri rumus dari percepatan. Oke, jadi dengan LKPD ini kalian lebih terarah ya. Jadi oh ini walaupun dengan pembelajaran daring kita tidak tatap muka langsung, hanya virtual seperti ini, tapi kalian bisa terarah. Oh ini caranya seperti ini, jarak kalau diturunkan kecepatan, kecepatan diturunkan percepatan. Nah turunan trigonometri juga sudah diarahkan di LKPD. Baik, sebelum kita tutup kita akan ada evaluasi ya. Nah, Bapak akan berikan evaluasi pembelajaran pada hari ini. Hanya 2 soal saja. Ya, silakan kalian buka quizzes kalian. Nanti Bapak berikan kode gamenya, kode game quizzesnya. Nah, silakan kalian buka quizzes kalian. Oke, hanya 2 pertanyaan saja ya. Nah, ini kodenya. 386543. Silakan kalian masuk ke quizzes kita. Ada yang harus pakai link, kalau misalnya link Bapak kirim ke WA ya. Bentar, Bapak link, Bapak kirim ke grup WA kita. Ada yang butuh linknya di WA? Ada, Pak. Ada. Bentar. Bentar. Bentar ya. Bentar, Bapak buka WA, bentar. Oke, silakan lihat link di WA ya. Bapak sudah berikan di WA grup kita. Yang masuk baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang.
2, 4, 6, 7. Tinggal 3 orang lagi. Yang menggunakan laptop silakan lihat di grup WhatsApp kita. Udah semua? 4, 8, 10. Oke ya? Sudah ya? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Mulai. Oke, sudah selesai ya. Nah, kalian nampak di laptop Bapak your Windows lisensi will expire soon? Ada? Tidak ada ya? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Nah, Bapak akan oke, Bapak stop share ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama ini siapa nih? Pertama ini Dian Putri Salsabila. Oke, beri aplaus untuk Dian. Kelompok 2. Yang ranking 2-nya siapa? Namira. Oh, yang ranking 3-nya Ibnu. Ya. Yang ranking 4-nya Firman. Ranking 5-nya Ilujang. Tiara. Ranking 7-nya Febran, ranking 8-nya Rila. Ranking 9-nya Wiranti, ranking 10-nya Dimas. Nah, ini kalian sudah bisa memahami tentang turunan fungsi trigonometri. Ya. Dan beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak stop share screen ya. Nah, baik. Sudah banyak yang kita pelajari pada hari ini. Coba kita ulang kembali lagi. Ya, untuk turunan. Kalau misalnya turunan dari sin X itu apa? Turunan dari sin X tadi? Cos X. Cos X. Turunan dari cos X itu apa? Sin X. Sin X. Turunan dari tan X itu? Secant kuadrat X. Kuadrat X. Baik. Kita masih ada waktu. Bapak akan coba bahas evaluasi kita tadi. Oke, Bapak akan coba bahas evaluasi kita tadi. Sebentar. Oke, sebelum kita bahas evaluasi tadi, coba kita mulai, kita ingat ice breaking yang di awal tidak? Ya. Ingat. Ingat, Pak. 3 menit biar masih tetap semangat. Oke, semuanya di pipi. Oke, kalau Bapak bilang masih ingat ya. Oke, kita cek. Satu, gimana satu? Oke, ulang. Ulang ya, ulang. Konsentrasi. 1. Oke, 2. Oke, Bapak tidak peragakan. Sekarang Bapak yang tengok kalian.
Kalau misalnya kalian salah, nanti hukumannya apa nih? Kalau udah tatap muka nanti sama Bapak. Febrantama ingatnya push up aja dia. Oke, ya. Ya. 1. Oke, 2. Oke. Kita ambil 2 angka. Siap? Siap. Kita ambil 2 angka. Sebentar ya. 15. Ya. Siapa yang salah tuh? Tengok siapa yang salah. Siapa yang keliru. Oke, konsentrasi ya. 2, 5. Oke, mantap. Sudah semakin konsentrasi. 4, 9. Ayo. Dimas, ayo, Rila. Rila kenapa tuh? Sekali lagi. 7, 8. 7 gimana 7? Gini. Gini. 7 Rila. Salah. 8. Betul, Pak. Oke. Ya. Oke. Kita ke udah stop. Kita ke share ini apa yang evaluasi tadi. Coba kita bahas ya. Nah, evaluasi. Nah, evaluasi yang pertama tadi itu tentang ini kan, tentukan turunan pertama dari ini. Betul tidak? Betul. Ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri. Sebelumnya, yang evaluasi tadi, yang coret-coret tadi, kalian kirim ke Google Form Bapak. Nanti Bapak siapkan. Jadi Bapak bisa menilai kalian cara mencari evaluasi tadi seperti apa. Ya. Nah, yang pertama itu tentukan turunan pertama dari fungsi trigonometri. Y sama dengan 3 cos 3x plus 2. Berarti bagaimana tuh tadi? Coba, Bapak belum kasih jawaban dulu. Bagaimana nih untuk cara mencarinya? Bapak ketik. Berarti Y aksen sama dengan ya. Jadi yang kalian jawab tadi. Maka turunan pertamanya kan, turunan pertama berarti Y aksen. Maka Y aksen sama dengan 3. Turunan dari 3x tambah 2 berapa? 3. Ya, jadi kali 3. Kalian cari kan? Kali 3. Tuh, kali 3. Nah, turunan dari cos. Turunan dari cos apa? Min sin. Jadi di sini adalah min sin ya. Min negatif sin, min sin. Nah, 3x tambah 2. Nah, jadi jawabannya tadi berapa tuh? Min 9. 3x tambah 2. Min 9. 3x tambah 2. Sin 3x tambah 2. Sin. Oh, sorry. Min sin 3x tambah 2. Min sin 3x tambah 2. Oke, min sin 3x tambah 2. Nah, untuk yang soal kedua, ya soal kedua ini hampir sama dengan yang tadi. Ini jawaban soal yang pertama nih ya, min 9 3x tambah 2. Nah, tadi sudah semua benar ya, min 9 sin x tambah 2. Jadi rankingnya itu siapa yang cepat, dia dulu yang di atas. Ya, tergantung dari waktu. Nomor 2 tadi bagaimana caranya? Ya, hampir sama Persamaannya. tadi ya. Jadi jawabannya tadi berapa? 3/8. 3/8 sekon. Detik. Oke, 3/8 detik. Oke. Nah, nanti silakan kalian, Bapak stop share screen ya. Silakan kalian kirim ke Google Form. Ya, silakan kalian ke Google Form. Jawaban kalian evaluasi tadi, sehingga Bapak bisa menilai coret-coretan kalian seperti apa. Oke. Nah,
sebelum mengakhiri, kalian juga mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka kita. Ya, pada 1 Oktober kita akan belajar sudah tatap muka. Nanti dibagi ya, ada setengah-setengah. Berarti hari ini kalian masuk. Ya, rencananya seperti itu, tapi kita menunggu edaran dari provinsi dan menunggu dari pihak sekolah. Hari ini kita masuk, besok kita tidak masuk, hari ini kita masuk lagi. Dibagi 2 gitu ya, 50-50. Misalnya Wilujeng nanti shift A, berarti yang besoknya, besoknya shift B, nanti baru yang besoknya lagi shift A. Nah, kalian juga yang pertama kalian harus mempersiapkan tugas-tugas kalian, ya, tugas-tugas kalian yang sewaktu daring ini ya kalian harus persiapkan semuanya. Jadi biar agar semua nanti guru dapat melihat, oh ini tugas kalian memang kalian betul-betul mengerjakan, ya. Oke. Dan untuk materi berikutnya, untuk matematika peminatan di kelas 12 ini, kalian akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Masih tetap ada permasalahan tetap dengan menggunakan fungsi trigonometri, tapi nanti bentuknya itu tidak sederhana. Ya. Tadi kan hanya sederhana itu, hanya menurunkan sin, jadi cos menjadi min sin, seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari bisa saja persamaannya itu menggunakan sudut ganda. Ya, sudut ganda itu sudut apa? Sin 2x, ya. Nah, atau cos 2x. Nah, sin 2x rumus ganda itu berarti rumusnya 2 sin x dikali dengan cos x, seperti itu ya. Nah, itu yang akan kalian pelajari berikutnya. Ya, paham ya? Itu yang akan kalian pelajari berikutnya. Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan pada akhir pembelajaran kita? Ada yang ingin ditanyakan untuk akhir pembelajaran kita? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak. Tidak, Pak. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan semuanya. Mudah-mudahan untuk materi kali ini kalian paham, ya walaupun bentuknya masih sederhana, tapi setidaknya kalian tahu bahwasanya sin itu turunannya adalah cos x. Ya, cos x itu turunannya min sin x. Ya. Dan turunan tan itu adalah secant kuadrat x. Oke, jadi applause buat kita semua. Alhamdulillah kita telah kita pada hari ini. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan di sini, Bapak cukupkan di sini. Terima kasih telah hadir di pertemuan kita pada matematika peminatan ya pada pagi hari ini. Dan silakan masuk kembali ke pelajaran berikutnya ya, pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Pak Zainal, Pak Heri, alhamdulillah sudah, Pak. Halo Pak Zainal, Pak Heri. Dosennya lagi ada kegiatan di luar dan guru pamongnya ada kegiatan di luar. Kita foto dulu ya. Baik, Pak. Oke. Nanti masuk jam. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih.
silakan kalian lift. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Hebat, terima kasih Pak.